Film ini berdasarkan kisah nyata yang terjadi pada tahun 1950 di Korea Selatan. Terlihat di sana, mereka menjalani hari-hari yang menyenangkan bersama keluarga mereka masing-masing. Tiba-tiba terjadi serangan dari tentara Korea Utara yang ingin menguasai wilayah Korea Selatan. Hal ini membuat negara lain prihatin, salah satunya negara Turki. Turki akan mengirimkan tentaranya untuk bergabung dalam Satuan Komando Perdamaian PBB. Salah satu tentara Turki itu bernama Sulaiman. Ia ditugaskan bersama rekan-rekannya untuk berangkat ke Korea Selatan. Sulaiman pun menerima perintah tersebut walaupun hatinya berat karena harus meninggalkan kekasih yang sangat ia cintai. Pada malam harinya, Sulaiman menemui kekasihnya yang bernama Nuran untuk berpamitan. Awalnya Nuran sangat takut jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi kepada Sulaiman. Namun Sulaiman meyakinkan bahwa kepergiannya tidak akan lama. Ia berjanji setiap ada kesempatan akan selalu mengirimkan surat kepadanya. Dan dia juga berjanji akan menikahi Nuran sepulangnya dari Korea Selatan. 엄마, 조구석. Besok harinya Sulaiman mengirimkan telegram kepada orang tuanya. Mereka sangat senang mendapat pesan telegram dari anaknya. Pesan tersebut dibacakan oleh seorang wanita bernama Nimet. Orang tuanya berharap Sulaiman pulang dan menikahi gadis tersebut. Akan tetapi pesan itu berisikan bahwa Sulaiman akan ditugaskan ke Korea Selatan. Nimet yang membaca surat itu hanya bisa berdoa untuk keselamatan Sulaiman. Nimet adalah gadis yang akan dijodohkan dengan Sulaiman, sering datang ke rumah dan membantu orang tua Sulaiman. Kita berpindah ke Sulaiman yang berada di atas kapal. Ia membuat surat untuk kekasih dan orang tuanya. Sulaiman menepati janji untuk selalu mengirimkan surat. Ketika mereka membaca surat itu, senyuman terpancar dari wajah mereka. Karena mereka selalu mendapatkan kabar bahwa Sulaiman baik-baik saja dan mereka tidak perlu mengkhawatirkan keadaan Sulaiman. Beberapa waktu kemudian, Sulaiman beserta pasukannya telah tiba di Korea Selatan. Mereka disambut baik oleh penduduk di sana. Mereka menuju perbatasan dan bergabung dengan tentara Amerika. Di sepanjang perjalanan, mereka melihat kondisi yang sangat mencekam. Banyak korban jiwa yang berjatuhan akibat perang. Anak-anak pun menjadi terlantar akibat kedua orang tuanya telah menjadi korban perang. Setibanya di camp, Sulaiman dan sahabatnya yang bernama Ali mendapat kabar bahwa perang telah usai. Pihak musuh telah menyerah dan meninggalkan Korea Selatan. Ali sedikit kesal mendengarnya karena mereka sudah datang jauh-jauh tapi tidak melakukan apa-apa. Tidak lama kemudian, tiba-tiba serangan datang dari udara menggunakan pesawat tempur dan memporak-porandakan camp mereka. Ternyata perang belum usai. Sulaiman dan temannya lari mencari tempat persembunyian, lalu akhirnya mereka berkumpul di sana. Lalu mereka diminta pergi ke camp unit 9 untuk meminta bantuan. Di sisi lain, Nuran membaca surat kabar yang memberitakan kalau perang telah usai. Tentu saja mereka sangat senang mendengar hal tersebut karena kekasihnya akan segera kembali. Hingga Nuran dan temannya memikirkan baju apa yang akan dipakai saat pernikahan nantinya. Padahal kondisi Sulaiman saat itu, Sulaiman dan rekannya berada di medan perang yang sedang memanas. Di malam yang sunyi, Sulaiman dan rekannya pergi ke camp unit 9 untuk meminta bantuan. Di tengah perjalanan, Sulaiman dan rekannya mendapat serangan hingga mobil yang mereka kendarai terbakar. Dan beruntungnya mereka bisa mengalahkan tentara tersebut. Kemudian mereka berjalan kaki melewati hutan untuk menuju camp unit 9. Dalam perjalanan di hutan, mereka selalu waspada mengantisipasi adanya serangan susulan.
Di dalam hutan tersebut mereka dikagetkan dengan banyaknya korban jiwa yang bergelimpangan di sana. Dan ketika Sulaiman memeriksa di sekitarnya, ia melihat seorang gadis kecil. Anak tersebut menangis sambil memegang tangan orang tuanya yang sudah tewas akibat perperangan. Sulaiman yang kasihan melihat gadis kecil itu mencoba menenangkannya dan mengajak anak itu untuk ikut bersamanya. Oy. Ödümüz patladı be anam. O da çok korkmuş belli. Üşürüz kurban olacak. Süleyman. Ketika sampai di camp unit 9, terlihat gadis kecil itu merasa sangat senang berada di pelukan Sulaiman. Anak itu pun diberi nama Ayla oleh Sulaiman, sebuah nama yang memiliki arti cahaya rembulan. Ayla olsun mu? He? Ayla. Oldu. Ayla. Oy kurban olurum. Keesokan harinya Sulaiman kembali ke camp sebelumnya dengan membawa Ayla bersama rombongan tentara lainnya. Akan tetapi mobil yang mereka kendarai mogok di tengah jalan, sehingga Sulaiman dan beberapa tentara lainnya terpisah dari rombongan. Sulaiman mencoba memperbaiki mobil tersebut, namun tiba-tiba mereka mendapatkan serangan dari musuh. Ayla. Ayla. Tentara musuh tak henti-hentinya melakukan serangan, dan beruntungnya bantuan pun datang dari rombongan yang terpisah sebelumnya. Akhirnya mereka berhasil melawan serangan musuh, walaupun Sulaiman mendapat luka tusukan dan beruntungnya ia masih selamat. Lewat berita di koran, peristiwa penyerangan terhadap tentara Turki ini pun sampai juga ke Nuran. Membaca berita itu, ia pun menangis dan khawatir dengan keadaan Sulaiman. Dedim gitme dedim. Dedim ben olayım. Hal yang sama juga terlihat di keluarga Sulaiman. Mereka sangat mengkhawatirkan keadaan Sulaiman, dan mereka hanya bisa berdoa untuk keselamatannya. Ayla. Haberisi yok değil mi? Hep seni bekledi başından ayrılmadığı için. Di sisi lain, Sulaiman mendapat teguran dari atasannya karena keberadaan Ayla di medan perang bisa saja membahayakan nyawa Ayla. Dan keberadaan Ayla bisa saja mengganggu tugas Sulaiman sebagai seorang tentara. Sonra onun için de senin için de zor olur. Kemudian Sin memperlihatkan semua tentara dikumpulkan untuk mendapat penghargaan dari komandan tentara Amerika. Dan tiba-tiba Ayla masuk ke dalam barisan dan langsung menghampiri Sulaiman. Mattego. Melihat hal itu, komandannya pun memberikan izin kepada Sulaiman untuk merawat anak itu selama ia berada di sana. Semenjak itu, kedekatan Ayla dan Sulaiman semakin erat, meskipun Ayla tidak pernah berbicara dan mengeluarkan sepatah kata pun. Sulaiman mengabarkan kepada orang tuanya dan juga Nuran bahwa keadaannya baik-baik saja. Dan Sulaiman juga menceritakan tentang keberadaan Ayla. Mendengar kabar ini, orang tua Sulaiman sangat bahagia, namun tidak untuk Nuran. Ia terlihat tidak terlalu senang mendengar kabar kedekatan Sulaiman dengan gadis kecil tersebut. Setelah beberapa waktu berlalu, Ayla terlihat tidak mau lepas dan ingin selalu dekat dengan Sulaiman. Terus saja mengikuti Sulaiman kemanapun ia pergi. Rasa kasihan Sulaiman atas gadis itu pun berubah menjadi rasa sayang yang sangat dalam dan sangat tulus. Hadi iyi geceler. Hingga suatu hari, saat melakukan apel pagi, tiba-tiba Ayla masuk ke dalam barisan. Dan di sana pertama kalinya Ayla berbicara dan juga memakai bahasa Turki. Emredersiniz komutanım. Oğlum bu bayağı konuşuyor be. Ternyata selama ini Ayla memperhatikan Sulaiman dan rekan-rekannya ketika berbicara. Para tentara tertawa melihat aksi Ayla saat itu, dan komandannya pun tersenyum melihat Ayla yang sedang mengikuti perintahnya. Rahat. Hazır ol. Hazır ol.
Hari-hari pun berlalu, Sulaiman merawat Ayla layaknya anak kandungnya sendiri. Dan ia mulai mengajari Ayla bahasa Turki. Saat ia mengajari Ayla, tiba-tiba saja Ayla memanggil Sulaiman dengan sebutan Papa. Papa. Kızım. Papa. Sulaiman yang mendengar hal itu menjadi terharu dan bahagia. Rasa sayangnya pun semakin dalam kepada Ayla. Suatu hari sahabat Sulaiman yang bernama Ali ditugaskan untuk berjaga di perbatasan. Ali sangat kesal karena beberapa hari ke depannya akan digelar konser Marilyn Monroe. Ali sudah lama menantikan ini agar ia bisa bertemu dengan idolanya tersebut. Sulaiman dan rekan-rekannya pun mencoba menenangkan Ali. Mereka berjanji akan memberikan Ali foto yang berisikan tanda tangan dan juga kecupan bibir dari idolanya Marilyn Monroe. Mendengar hal itu, Ali pun siap menerima tugas tersebut. Hingga tibalah konser Marilyn Monroe. Sulaiman dan rekannya berusaha mendapatkan tanda tangan dan juga kecupan bibir yang telah mereka janjikan kepada Ali. Dan mereka memanfaatkan Ayla untuk naik ke atas panggung. Melihat kertas yang dibawa oleh Ayla, ia langsung memberi tanda tangan dan juga kecupan di kertas yang bergambarkan wajahnya. Di sisi lain, Ali yang sedang bertugas terlihat ia hanya fokus memandangi gambar idolanya. Tiba-tiba datang tembakan dan mengenai tubuh Ali tepat di dadanya, sehingga Ali pun tewas di sana. Sulaiman merasa sangat sedih dan terpukul atas kepergian sahabatnya Ali. Di pemakaman, Sulaiman memberikan bunga beserta gambar yang berisikan tanda tangan dan juga kecupan bibir Marilyn Monroe. Setahun sudah berlalu, tentara telah dibebas tugaskan dan segera dipulangkan ke Turki. Mereka akan digantikan oleh tentara dari negara lain. Mendengar hal itu, Sulaiman menjadi dilema. Ia sangat sedih karena akan meninggalkan Ayla, anak kesayangannya. Akan tetapi di sisi lain, Sulaiman telah berjanji untuk kembali ke negaranya dan menikahi kekasihnya Nuran. Akhirnya, Sulaiman memutuskan untuk tinggal di sana beberapa waktu agar ia bisa mengurus Ayla. Kemudian Sulaiman menulis surat untuk kekasih dan orang tuanya, mengatakan bahwa ia akan tinggal beberapa waktu di Korea Selatan. Nuran, kekasih Sulaiman, tampak kecewa mendengar kabar bahwa Sulaiman belum ingin pulang dikarenakan anak kecil itu. Begitu juga dengan keluarga Sulaiman yang juga kecewa dengan keputusan yang diambil oleh Sulaiman. Hingga di suatu hari Sulaiman dipanggil oleh komandannya. Komandannya mengatakan bahwa 10 hari lagi akan ada kapal yang menjemput tentara Turki yang masih tersisa di sana. Sulaiman berusaha menjelaskan kekhawatirannya terhadap Ayla, namun komandan mengatakan bahwa nantinya Ayla akan ditempatkan di sekolah Ankara, yaitu sekolah yang diperuntukkan untuk anak-anak korban perang. Kemudian komandannya memperkenalkan seorang wanita Korea yang akan merawat dan mengajar Ayla di sekolah tersebut. Tidak ada pilihan lain, Sulaiman pun pergi mengantar Ayla ke sekolah tersebut. Ama okula da benimle gidemezsin ki be kızım. Ayla terlihat sangat senang dengan kegiatan di sekolah tersebut, tetapi tidak dengan Sulaiman. Dia terlihat sangat sedih dikarenakan ia akan meninggalkan Ayla untuk kembali pulang ke Turki. Di saat Sulaiman meninggalkan sekolah itu, tiba-tiba Rasa bagaimana Rita? Kurang mau Rita. Bırakmam. Bırakmayacağım. sebelum berangkat ke Turki, Sulaiman pun akan menyeludupkan Ayla dengan menggunakan koper besar agar ia bisa membawa Ayla bersamanya.
Ketika ia akan menaiki kapal, semua pasukan didata dan diperiksa. Sulaiman sempat dicurigai karena membawa koper yang cukup besar. Namun ia berhasil meyakinkan bahwa di koper tersebut berisikan oleh-oleh untuk keluarganya. Ia pun tersenyum karena berhasil lolos dari pemeriksaan. Namun setelah beberapa langkah, tiba-tiba Sulaiman dihampiri oleh temannya untuk menanyakan keberadaan Ayla. Süleyman. Senden ricam gemiye bin. Ben Ali'yi bıraktım zaten. Dengan berat hati, Sulaiman mencoba menenangkan Ayla dan ia berjanji akan segera kembali dan menemuinya suatu hari nanti. Söz mü? Tamam belki biraz ağlayabiliriz. Ama ben gittikten sonra alıp geleceğim. Söz. Sulaiman pun kembali ke Turki dan sesampainya di sana, ia mendapatkan hal yang tak terduga. Nuran, kekasih yang sangat ia cintai, telah menikah dengan pria lain. Hati Sulaiman hancur berkeping-keping hingga akhirnya Sulaiman memutuskan untuk menikahi gadis pilihan orang tuanya yang bernama Nimet. Hari-hari pun terus dilalui bersama Nimet, tapi Sulaiman terus saja memikirkan Ayla. Melihat hal ini membuat hati Nimet tergerak dan mencoba untuk membantu suaminya mencari anak tersebut. Beruntungnya Nimet adalah sosok istri yang sangat baik. Bahkan ia mengatakan jika Sulaiman menganggap Ayla adalah anaknya, maka Nimet juga akan menganggap Ayla seperti anak kandungnya sendiri. Sözüm benim sözüm. Nerelere başvurulacaksa ben başvurup ben sorayım. Segala daya dan upaya pun mereka lakukan, namun sayangnya mereka belum juga bisa menemukan Ayla. Kesulitan yang mereka hadapi dikarenakan mereka tidak tahu siapa nama asli Ayla. Dan Ayla tidak pernah sekalipun menyebut nama Koreanya. 47 tahun berlalu semenjak Sulaiman berpisah dengan Ayla. Di usia senjanya, Sulaiman dan Nimet selalu menyempatkan mengenang momen ketika ia bersama sahabatnya Ali. Begitu juga kebersamaannya dengan Ayla. Suatu hari mereka ditelepon oleh wartawan dari Korea. Sulaiman mendapatkan tawaran untuk menceritakan kisahnya bersama Ayla saat perang dulu. Wartawan Korea ini sedang mencari narasumber untuk keperluan film dokumenternya. Dan jika Sulaiman bersedia bercerita, mereka berjanji akan membantunya untuk menemukan Ayla. Mendengar hal ini tentunya Sulaiman sangat senang karena ada kemungkinan untuk menemukan Ayla. Karena ini adalah janji yang belum bisa ditepati oleh Sulaiman. Akhirnya Sulaiman pun menceritakan semua dan memberikan foto kenangannya bersama Ayla. Di sisi lain di Korea, wartawan yang sudah berjanji membantu Sulaiman pun mulai melakukan pencarian. Mereka mulai mencari dari arsip sekolah Ayla dulu, namun beberapa telah hangus terbakar dan hilang entah kemana. Mereka tidak menyerah begitu saja. Setiap ada informasi walaupun sekecil apapun, mereka tetap menyelidikinya. Dan mereka menemukan 6 nama yang sampai saat ini masih bisa dihubungi. Lalu wartawan itu pun menyampaikan informasi tersebut kepada Sulaiman. Wartawan itu pun menjelaskan bahwa orang-orang di daftar tadi mengenal Ayla. Dan di dalam video itu menyebutkan dulu Ayla pernah diantar oleh seorang tentara dari Turki. Mendengar hal itu Sulaiman pun sangat senang karena tinggal beberapa langkah lagi ia akan menemukan Ayla. Keesokan harinya salah seorang wartawan mendapat informasi bahwa seorang wanita yang diduga Ayla telah ditemukan. Dan ia pun pergi menemui wanita tersebut. 맞아요. 아버지, 봐봐. 어떻게 잊을 수 있겠어? 보고 싶었어. Akhirnya setelah 60 tahun Sulaiman bersama istrinya pergi ke Korea. Di pagi yang cerah,
Sulaiman bersama istrinya duduk di Taman Angkara. Taman ini merupakan tempat yang sama di mana sekolah Angkara dulunya berdiri. Beberapa waktu kemudian Sulaiman melihat seseorang berjalan dari ujung taman menuju ke arahnya. Tidak butuh waktu yang lama, Sulaiman langsung mengenal siapa wanita tersebut. Dan begitu juga dengan Ayla, dia langsung mengenal Sulaiman. Dan di tanggal 10 April tahun 2000, Sulaiman pun menepati janjinya untuk menemui Ayla. Dan inilah video asli pertemuan Sulaiman dan Ayla yang sempat diabadikan oleh tim produksi dari film ini. Pada tahun 2017, Sulaiman yang telah berusia 91 tahun terbaring lemah di rumah sakit. Ayla terbang ke Turki untuk melihat ayahnya yang terakhir kalinya sebelum ayahnya meninggal. Dan akhirnya di usia 91 tahun Sulaiman pun meninggal. Setelah Sulaiman meninggal, selang beberapa jam saja, istri tercintanya Nimet juga meninggal dunia. Janji Sulaiman sebagai seorang ayah telah terpenuhi, dan Ayla juga hadir di pemakaman Sulaiman dan Nimet. Oke, terima kasih. Silahkan berikan masukan agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan semoga dengan adanya film ini bisa menjadi ladang pahala bagi Ayla, Sulaiman, dan Nimet. Mohon maaf kalau salah dalam penyampaiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.